Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai amar putusan sela, intervensi, dan upaya hukum atas intervensi. Terkait amar putusan, permohonan campur tangan pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berjalan di pengadilan diputus dalam suatu putusan sela dengan amar mengabulkan atau menolak intervensi. Kemudian, contoh amar putusan sela dalam perkara intervensi fogging, yaitu mengadili satu menetapkan tuntutan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara penggugat melawan tergugat dikabulkan. Kedua, menetapkan posisi pihak ketiga tersebut sebagai tergugat dua, sedangkan tergugat asal berubah menjadi tergugat satu apabila pihak ketiga memihak kepada tergugat. Apabila pihak ketiga memihak kepada penggugat, maka penggugat menjadi pihak penggugat satu, pihak ketiga menjadi penggugat dua, dan tergugat tetap sebagai tergugat asal. Kemudian, yang ketiga menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir. Selanjutnya, contoh amar putusan sela dalam perkara Tusenkom, yaitu mengadili satu menetapkan tuntutan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara penggugat dan tergugat. Dua, menetapkan posisi pihak ketiga, harusnya itu menetapkan mengabulkan tuntutan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara penggugat melawan tergugat. Dua, menetapkan posisi pihak ketiga tersebut sebagai pihak pelawan melawan penggugat dan tergugat. Jadi pihak pelawan disebutnya. Kemudian ketiga, menyatakan pula perkara pokok antara penggugat melawan tergugat akan tetap diperiksa dan diadili. Selanjutnya, contoh amar putusan sela freejuaring, yaitu satu, mengabulkan permohonan tergugat untuk menarik pihak ketiga untuk dijadikan sebagai tergugat dua dalam perkara antara penggugat melawan tergugat. Yang kedua, menetapkan posisi pihak ketiga tersebut sebagai pihak kedua, sedangkan tergugat asal berubah menjadi tergugat satu. Kemudian yang tiga, menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir. Selanjutnya, adapun mengenai upaya hukum dari masuknya intervenan ini atau pihak pelawan ini, yang pertama, apabila permohonan dikabulkan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, dicatat dalam berita acara sidang, dan selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan menggabungkan gugatan intervensi ke dalam perkara pokok. Yang kedua, apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir atas permohonan pihak ketiga dan dapat dimohonkan banding. Tetapi pengirimannya ke pengadilan tinggi harus bersama-sama dengan pokok perkara atau perkara yang dia masukkan tersebut. Yang ketiga, apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari intervenen tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tersendiri. Yang keempat, terhadap permohonan banding tersebut dalam angka 3, maka panitera membuat keterangan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diteruskan ke pengadilan tingkat banding dan ketua membuat penetapan. Jadi jika tidak diajukan banding, maka pihak ketiga tersebut juga tidak bisa mengajukan banding, jadi harus mengajukan gugatan tersendiri. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.